5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih. Setelah sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian toharoh dan ketentuan-ketentuan toharoh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam najis, pengertian najis, dan bagaimana cara membersihkan najis tersebut. Ya, tujuan dari kita mempelajarinya supaya kita tahu najis itu terbagi kepada beberapa macam dan masing-masing bagaimana cara membersihkannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian najis. Nah, pengertian najis di sini terbagi kepada dua macam. Yang pertama yaitu secara bahasa yang artinya kotor atau sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sehingga najis wajib dihilangkan dan dibersihkan dari benda-benda yang dikenainya. Jadi, apabila kita misalnya atau pakaian kita terkena najis, itu wajib dibersihkan. Supaya apa? Supaya ibadah yang akan kita lakukan itu sah. Yang selanjutnya yaitu dalam ajaran Islam, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada najis mukhafafah yang artinya najis ringan, dan yang kedua najis mutawassitah yang artinya najis sedang, dan yang ketiga ada najis mughalazah dan ini artinya najis yang berat. Nah, yang masuk pembagian yang pertama yaitu tentang najis mukhafafah. Seperti yang kita ketahui, mukhafafah di sini artinya ringan, yaitu najis yang ringan. Contoh dari najis tersebut ialah kencing anak laki-laki yang usianya belum 2 tahun, yang belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Maksudnya ini anak bayi yang baru lahir sampai dia belum berusia 2 tahun dan dia belum makan sesuatu apapun, makanan apapun selain daripada ia hanya meminum air susu ibunya. Dan adapun cara membersihkannya yaitu atau cara mensucikannya najis tersebut adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis atau kencing tersebut. Misalnya najis tersebut mengenai baju kita. Nah, kita cukup memercikkan air atau membasuhnya. Itu sudah cara untuk menghilangkan najis tersebut. Nah, adapun bagi kencing anak perempuan atau bayi perempuan yang belum berusia 2 tahun dan belum pernah makan apa-apa kecuali air susu ibunya, cara membersihkannya harus dibasuh sampai hilang warna, bau, dan rasa, sebagaimana air kencing orang dewasa. Nah, jadi beda antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Cara membersihkannya pun beda. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam," yang artinya
Siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya jika kita terkena najis air kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan dia tidak ada memakan apa-apa kecuali ia hanya minum air susu ibunya, yaitu dengan cara cukup memercikkan air pada bagian yang terkena. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitah, yang artinya adalah najis sedang. Najis mutawasitah ini terbagi kepada 2 macam, yaitu ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah di sini artinya ialah najis yang diyakini adanya, namun tidak ada bau, rasa maupun wujudnya, seperti kencing yang sudah kering. Nah, cara mensucikannya cukup disiram air di atasnya. Nah, jadi misalnya ada kencing anak-anak misalnya terkena di lantai. Nah, itu kan tidak ada lagi bendanya, hanya baunya saja. Nah, cukup kita menyiramnya dengan air, maka najis tersebut sudah hilang. Yang kedua yaitu najis ainiyah, yang artinya najis yang masih ada wujudnya, bau ataupun rasa. Cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang wujudnya, baunya maupun rasanya. Misalnya najis ainiyah ini adalah bangkai binatang. Nah, itu kan baunya ada, terus bendanya ada. Adapun contoh dari najis mutawasitah ini ialah berupa darah, nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, dan kotoran hewan. Dan adapun yang ketiga yaitu najis mughalazah, yang artinya najis berat. Nah, najis berat di sini disebabkan dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari air yang 7 kali tadi, yang 1 kali dicampur dengan tanah air tersebut. Nah, misalnya di teras rumah kita ini ada anjing naik ke teras rumah kita. Nah, lalu kita membersihkannya itu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Dan 1 kali diantaranya itu dicampur dengan tanah supaya najis tersebut hilang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahurun ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Yang artinya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara menyucikan bejana seseorang di antara kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali, dan salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kakak. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.